Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung rumiyin semonggo panjenengan kula dherekaken sami manungsa puji kula puji syukur kunjuk dumateng ingkang Maha Asih ingkang sampun pinaringan rahmat lan nikmat gumaring alam jagat wonten ing masaning aku. Salawat dan salam muga tetep kaluburaken dumateng junjungan kita Nabi besar Raja Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan antu-antu sapanipun benjing ing dinten kiamat. Amin. Wonten mriki kula jelasaken PPT ini damel bahasa Indonesia mawon. Intine ben sedaya saged mudeng napa ngertos jelas nggih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Duta Mardika dari Prodi Penyuluhan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di sini saya ingin membagikan sedikit pengetahuan saya tentang bagaimana cara membuat pupuk organik cair. Nah, latar belakang dari penyuluhan kali ini karena susahnya akses untuk membeli pupuk kimia pada saat ini. Nggih, ngoten napa mboten? Nggih. Terus nomor kali penggunaan pupuk kimia sangat berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, jadi kalau kebanyakan pupuk kimia itu di lingkungan juga nggak baik. Makanya kali ini saya ingin memberikan langkah-langkah atau alternatif buat membuat pupuk organik cair yang berbahan dari limbah rumah tangga atau sampah organik. Nomor 3, pupuk organik cair bisa menjadi jalan alternatif ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa alternatifnya kalau pupuk kimia kan sulit dicari, makanya kita itu membuat pupuk sendiri dari bahan-bahan yang bekas intinya, dari bahan bekas atau tapi berbahan organik, jadi juga ramah lingkungan. Nomor 4, mahalnya harga pupuk kimia dapat mengurangi pendapatan petani. Nah, ini penting ini. Nomor 4 ini kan pupuk kimia niku kan nggih mahal. Jadi kalau damel pupuk organik kan pendapatan petani niku lebih tinggi daripada kita menggunakan pupuk kimia yang terlalu banyak. Tujuannya nomor satu, mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia. Nomor 2, memperbaiki ekosistem lahan pertanian di sekitar desa Pate, mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh pupuk kimia. Nomor 3, menjadikan pupuk organik dari sampah rumah tangga sebagai pupuk utama pada sektor pertanian, khususnya di pertanian desa Pate kali ini. Nomor 4, menekan biaya pengeluaran petani untuk membeli pupuk kimia sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Jadi nggih napa niku biayane niku mboten usah kelong akeh-akeh damel nyangoni putune mawon. Terus langkah-langkah pembuatan pupuk organik cair. Nomor 1, siapkan bahan-bahan berikut: 30 kg buah-buahan, sayur mayur, hijauan, 300 gram. Oke, niki buah-buahan sayur-sayurnya sing bekas mawon, apa sing sisa-sisa mawon mboten sak tumbas langsung didamel. Terus kali 300 gram gula merah, 300 ml bioaktivator atau E4. Kenalnya mesti E4 sing kuning nih kok. Terus air cucian beras, air kelapa atau air bersih secukupnya. Damel nopo air cucian beras, air kelapa, nopo kali gula merah niku sebenarnya E4 niku kan bakteri. Nah, bakteri baik.
air cucian beras niku mungkin dicampur kali gula merah, air kelapa niku, nek mboten wonten air kelapa nggih air biasa mboten napa-napa. Niku damel makane bakteri niku supaya fragmentasine bagus atau maksimal. Nomor kali, siapkan tong plastik kedap udara sebagai media pembuatan pupuk. Cara membuat tong plastik sebagai komposter anaerob ada, nanti saya tunjukkan sebuah video. Nah, selanjutnya potong atau rajang bahan-bahan organik yang akan dijadikan bahan baku. Terus dimasuknya ke dalam tongnya wau dan ditambahkan air dengan komposisi 2:1. 2 bahan organiknya, 1 bagian air. Air itu yang sudah diaduk ya air bersih, sudah dicampur dengan air cucian beras sama E4 tadi. Terus selanjutnya yang nomor 5, tunggu hingga 7 sampai 21 hari atau 3 minggu ya, untuk mengecek tingkat kematangan. Terus buka penutup tong, cium bau adonan. Apabila wanginya seperti wangi tape, adonan sudah mateng apa sampun dados. Nah, niki sedikit cuplikan video langkah-langkah untuk membuat apa niku pupuk organik cair saking bahan organik napa sampah organik, sampah rumah tangga. Niki Mang tingali. Ini adalah proses pencacahan ya, pencacahan sampah-sampah luar. Kebetulan kita berada di tempat pariwisata dan edukasi di Citral Riverside. Ini adalah sampah sisanya untuk sayuran. Kita cacah. Setelah dicacah, ini udah bekas sisanya juga ya, sisa cacah juga. Setelah cacah kita masukin sini komposter pupuk organik cair atau komposter anaerob ya. Nah, komposter ini ki sing kerjanya seperti yang paling jelas ya. Nanti hasil cacahnya masuk ke dalam sini, satu saring, keluarnya di sini. Kalau tabung ini black hole untuk mengambil sampah yang sudah penuh, ya kan, yang sudah paling lama udah jadi kompos sudah sekian bulan. Nanti masuk sini kita ambil terus. Niku untuk ngebute wonten anu, Selanjutnya kita kompos. damel nyaring bin kompos kali airnya mboten Bisa dari apa aja, sayuran, buah-buahan. Yang penting itu bentuknya limbah dan gratis didapatkannya. Karena daripada sampah itu terbuang ya kan, maka kita rubah nih sampahnya sebelum kebuang, kita rubah ya kan jadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis ya kan? Jadi yang pupuk organik cair. Nah ini salah satu yang udah jadi nih. Ini lagi dalam proses aerasi ke aeratornya untuk mengurangi bau ya. Ini mau buah, wangi buah banget. Udah siap wanginya. Wangi buah. Nggak ada bau busuk sama sekali. Kalau ini pohon sayur. Ini adalah proses pemasukan ya, pemasukan hasil cacahan limbah daripada sayur buah-buahan yang akan menjadi bahan baku pembuatan pupuk organik cair. Kita masukin ke komposter anaerob. Namanya apa nih Pak? Ini namanya komposter anaerob. Tahu nanti akan menghasilkan air lindi. Air lindinya disebut juga VOC, pupuk organik cair. Mantap ya. Mantap Pak. Setelah kemarin kita masukin bahan bakunya kan, berupa sayur-sayuran dan buah-buahan, ini adalah air cucian beras atau leri dicampur air gula. Kita masukin sini ya. Air gulanya selalu di dalam sini. Kita masukin air panas. Panas kurang lebih ini ada setengah botol ya. Fungsinya air gula sama air cucian beras tadi atau air untuk memberi makan bakteri ini. Ini dorman ya bakterinya.
mati suri. Kalau dia keluar dari sini terus dicampur di sini dikasih bahan organik, itu bakteri hidup, bakteri baik. Prosesnya saudara ketika sudah masuk bahan bakunya semua ya kan, terus kita tutup. Masih ada ruang kosong ya? Boleh lihat. Di sini masih ada ruang kosong buat udara dia. Ini kerja dari komposter anaerob ini adalah dia berfungsi untuk menghancurkan daripada sisa bahan baku sampah rumah tangga, limbah sayuran, dari pasar juga bisa ya, atau dari manapun intinya bahan cairan organik. Jadi semua bahan baku kita masukin di sini ya kan. Kemudian kita campur cairan M4, kemudian kita kasih air gula, kita kasih air leri, terus kita kasih air kelapa juga, kita beli di pasar air kelapa ya. Kemudian ini kita jadiin satu ya kan, kita fermentasi di sini sampai batas ini 15 cm dari bawah ya kan. Ini ada tabung glycol kita sebutnya. Di sini ada saringan di dalamnya sini seperti video yang sebelumnya kan. Itu fungsi daripada saringan tersebut adalah menahan ampas-ampas daripada bahan baku tersebut ya kan. Jadi sehingga yang ada di bawah 50 cm dari bawah ya kan, itu cuma ada cairan POC seperti ini. Ini fungsi buat apa nih si black hole ini? Black hole ini adalah nanti ketika POC-nya sudah mulai habis ya kan, sudah mulai kita panen terus ya kan setiap minggunya untuk pemupukan organik, itu nanti ini bisa kita buka. Tapi kalau sekarang belum ya, nanti muncrat sedikit. Kita bisa buka ya kan, kita ambil nih. Kita ambil, itu sudah jadi pupuk kompos. Bisa langsung diterapkan di perkebunan dan pertanian sebagai penyubur tanah. Dan tanah lulusnya banyak ya, masih banyak di sini. Penggunaan daripada pupuk organik cair tersebut juga nggak langsung disiramin sama tanaman atau buah-buahan ataupun tumbuhan lainnya. Nanti bisa kering dibakar karena proses fermentasi dia yang begitu lama di dalam sini kan menghasilkan banyak gas metana, terus juga di sini kandungannya panas dia. Maka dari itu butuh campuran air ya kan. Dari per 1 liter POC yang dihasilkan atau kita produksi ya kan, setelah kita panen itu perbandingannya 1:10 liter atau 1:15 liter untuk penggunaannya. Gambar campuran. Diharapkan ya kan ketika tanaman tersebut tidak menggunakan air sumur lagi atau air biasa untuk menyiram ya kan, tapi menggunakan POC setiap minggunya, itu nantinya bisa memberikan unsur hara tambahan bagi si tanah. Karena kalau buahnya nggak berbuah atau bunganya tidak keluar ataupun tumbuhnya tidak bagus, yang tanamannya ya, tapi tanpa kita tidak mengerti tanamannya. Jadi bukan wanita doang yang bisa dimengerti ya kan, tapi tanaman juga akan dimengerti. Kita untuk menjaga bumi. Pun kurang lebihnya seperti itu dari video cuplikan yang saya berikan tadi. Nah, wonten pertanyaan Bapak Ibu? Wonten? Jelas. Mau jelas nggih? Nggih. Sampun cekap wonten mawon, mugi-mugi ilmune saged bermanfaat wonten panjenengan. Wonten kula sami-sami, intinya sami-sami. Dipun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.